Sudah sampai di bait yang ke-24. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala an-nazim Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Baik. Wasailul umuri kal maqasid. Wasail jamak dari wasilah. Wasilah mufradnya. Itu apa? Perantara yang mengantarkan kepada al-umur, pada sebuah urusan perkara. Itu kal maqasid, sama seperti maksudnya. Sama seperti dengan tujuan akhirnya, maksudnya. Misalnya kita ingin sholat berjamaah, ya. Kita harus persiapan, harus melangkahkan kaki dari rumah, ya. Sholatnya sendiri harus tutup aurat, seterusnya. Itu hukumnya sama dengan maksudnya, ya. Kalau maksudnya akhirnya adalah sholat, hukumnya wajib, maka semua yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya sunnah, ya sunnah. Ya, bahkan sebaliknya, kalau maksudnya sesuatu yang haram, tujuannya haram, maka semua yang mengarah ke situ juga hukumnya haram. Wasilah-wasilah yang mengantar ke situ, semuanya hukumnya haram. Kalau maksudnya makruh, maka wasilahnya juga makruh. Itu maksudnya. Wasailul umuri kal maqasid. Ini wasilah-wasilah perkara itu sama dengan maksudnya, ya. Paham ini? Wahkum bihadzal hukmi lizawaid, dan hukumilah dengan hukum ini untuk az-zawaid. Itu nanti beliau akan jelaskan di akhir penjelasan. Apa itu az-zawaid? Ya. Apa itu az-zawaid? Ini baca. ثم قال رحمه الله تعالى يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وإذا كان منهيا عن شيء منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. Nah, yang maksudnya al-wasail, anna al-wasaila tu'ta ahkamul maqasid atau ahkamal maqasid. Jadi wasilah itu diberi hukum sama dengan hukum maksudnya. Inilah kaidah yang dikenal dengan bunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah itu memiliki hukum sama dengan hukum maksudnya. Apa maksudnya? Apa tujuan? Saya misalnya ada orang beli pisau, beli parang, ya. Ini dilihat apa maksudnya dia beli pisau, beli parang. Dia beli pisau, beli parang untuk persiapan kurban, tentunya ini dianjurkan. Orang tidak bisa nyembelih karena tidak pakai parang. Dibeli, persiapkan, maka dia asas setelah. Oh, ini dapat paham? Tapi ada orang yang satunya beli parang juga, beli pisau juga, tapi niatnya membunuh. Ya, bila beli pisau, beli parang ini sudah dosa. Karena apa maksudnya? Jadi maksudnya apa maksudnya? Apa tujuan? Orang sater motor, satu sater motor untuk ke masjid. Ya. Yang lainnya juga sater motor sama. Kamu merek motornya sama. CC-nya sama. Jadi satunya sater motor pergi ke tempat maksiat. Ya, tentunya satu dapat pahala dan dia mau ke masjid, satunya dapat dosa. Orang beli pulsa, ya, data. Satunya nih tuh saya ada satunya mau meroja, nggak ada pulsa, mau beli pulsa atau beli data. Ya, meroja pelajaran, YouTube kah, Telegram. Itu dia beli pulsa dapat pahala. Kenapa? Niatnya untuk meroja pelajaran. Terus satu beli pulsa, sudah lihat, oh, sama sedang teleponan sama si dia, ya, syaitan, ya, pahamin.
ada hal yang haram yang dia niatkan dari beli pulas tersebut, sudah dosa. Kenapa? Maksudnya ya dosa. Jadi semua yang mengantar ke situ sudah dosa. Jadi paham ya? Jadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran. Ya. Paham ini? Kalau sesuatu tersebut itu diperintah, maka perkara yang mengantar kepada hal tersebut juga makmuran, diperintah. Bima la yatimmu illa bihi, dengan perkara apa yang tidak bisa sempurna perintah tersebut kecuali dengan dia. Ya, yang kita singgung tadi ya, kita sholat ya, harus tutup aurat. Anggaplah misalnya ada orang ya, dia cuma punya kain penutup sedikit saja, tidak bisa dia tutup aurat, dan dia wajib sholat. Jadi mengusahakan kain penutup yang dengannya tertutup auratnya, dengan baju atau kain ya seperti kain ihram seperti itu, kan sudah cukup. Ya, mengusahakan kain itu hukumnya wajib, karena wajib dia sholat. Maksud untuk kain itu kan untuk sholat, bukan sekedar tutup-tutupan saja. Baik. Jadi hukum mengusahakan kain, membelikah, meminjamkah? Ya kan tidak harus beli kan? Mungkin nggak ada duit, tapi dia bisa pinjam, ya pinjam. Ya, pinjam kainnya dan dia sholat dulu, baru mungkin dikembalikan. Ya, paham ini? Maka hukumnya wajib. Dilihat apa dari maksudnya, ya? Dilihat dari maksudnya. Artinya sempurna kewajiban tersebut kedalingannya, maka hukumnya wajib. Oleh karena itu kata Syekh, maka ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Jadi perkara apapun yang kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, jadi namanya syartnya ini fahuwa wajib, maka dia hukumnya wajib. Bisa paham ini? Baik. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Dan apapun yang sunnah itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia disunah. Kalau anda singgung yang beli parfum ya, itu kan banyak penjual di bawah biasa ya, ya beli parfum, beli ini, dan sunnah karena dilihat dari maksudnya, dia berhias ya ketika hadir majelis taklim, ketika sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat ya, ada penjual jubah untuk beli jubah, niatnya itu berhias, itu disunnahkan, dilihat dari maksudnya. Paham ini? Berbeda untuk memang sengaja beli parfum, niatnya supaya memukau akhwat-akhwat. Ada kasih parfum saya lewat, nanti akhwat banyak saya lewat. Supaya bercium, harum nanti ikhwan. Ya, Yusuf, dan lainnya lagi. Nah, masalah. Jadi apa maksudmu? Apa niatmu? Tak masalah beli parfum. Dari satu dapat pahala, satu dapat dosa. Satu dapat dosa. Tak masalah beli juga, tapi satu niatnya beli haramain saya. Beli jubaannya cuma sengaja saya. Sudah. Agak saya jubah baru. Mau bersombong, berbangga. Tidak usah lah. Iya. Paham ini? Belum? Tidak usah, tidak dapat paham. Bisa paham ini? Oleh karena itu, beliau lanjutkan. Wa idza kana manhiyan 'an syai'in manhiyan 'an jami'i turuqihi wa wasailihi al-muslati ilaihi. Kalau tadi diperintah ya, perintah terbagi dua, ada wajib, ada sunnah. Nah kalau dia dilarang, perkara tersebut dilarang, maka dilarang juga semua turuk, semua jalan, ya, dan wasail itu sarana-sarana yang bisa mengantar kepadanya. Ya, sama hukum maksud. Seperti yang kita bilang tadi, orang mau membunuh bisa dengan banyak cara, diantaranya dengan pisau. Dia tidak punya pisau, dia beli dulu, singgah dulu ke toko misalnya, ya,
Sehingga apa? Apa kalian nih? Kalian ngantuk, belajar ngantuk. Nah, bikin kopi bisa dapat pahala? Tidak dapat pahala. Gimana kalian nih? Ngantuk, ngopi, ya bikin kopi, wudhu, ya bisa paham ini? Ya, itu semua lihat maksudnya. Kan lihat kopinya itu perantara saja, wasilah, sarana saja. Oleh karena itu jangan heran ya, banyak ustadz-ustadz kita itu doyan kopi karena diantara niatnya insya Allah ini. Saya tidak pastikan ya, cuma banyak diantara mereka memang niatkan supaya tidak ngantuk. Dars misalnya mereka memang siap kopi, ada tumblernya, ada apa. Nah, mereka ngerti ilmu ini. Bisa apa ini? Mereka makan niatnya. Ya, bukan sekedar makan, tapi ada di balik makan itu supaya kuat dan tidak tidak loyo. Tidur juga begitu, dia tidur supaya nanti orang tidak ngantuk. Itu luar biasa. Itu hukumnya sama dengan makan. Maksud sudah dapat pahala nih. Paham ini? Baik. Jadi kalau misalnya dia hukumnya dilarang dosa dan maksiat, maka semua yang mengantar ke situ, jalan-jalannya, sarana-sarananya itu juga manhiyan, itu juga dilarang, haram. ثم قال رحمه الله تعالى الوسيلة إلى الواجب واجبة. Nah, maka wasilah, sarana yang mengantar kita untuk mewujudkan kewajiban, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti كالمشي إلى الصلاة للفريضة. Nah, lil fariidah. Salat wajib. Salat fardu yang 5 waktu. Kita laki-laki wajib hadir salat berjamaah. Jadi hukum berjalan karena kita tidak bisa sampai ke masjid kecuali dengan berjalan atau misalnya berkendara. Ya. Maka berjalan dan berkendara ini hukumnya wajib. Kenapa? Salat jamaah wajib dan kita tidak bisa wujudkan salat jamaah kecuali dengan berjalan. Bisa paham ini? Kalau harus pakai motor, berarti pakai motornya wajib. Ya. Jadi rumahnya jauh, kalau dia jalan kaki bisa masuk, bisa terlambat, wajib. Motor wajib kau pakai. Ya, bisa paham ini? Terus والزكاة ونحوها. begitu pula zakat dan selainnya. Terus والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والممالك فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. Begitu pula jihad fisabilillah. Ya, kemudian menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan seperti hak-hak Allah, hak-hak kedua orang tua, hak kerabat, istri, budak-budak. Ya, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Misalnya kita orang sudah menikah, ada istri, ada makanan, tidak ada uang, maka apa? Hukum mencari uang wajib karena kewajiban kita menafkahi, memberi makan istri kita. Kita juga wajib kita kasih makan diri kita. Maka hukum mencari uang karena dengan uang itu kita bisa beli makanan, beli beras dan seterusnya, hukumnya wajib. Karena tidak terwujud memberi makan, memberi nafkah kecuali dengan mencari uang, maka hukum mencari uang wajib. Dan bukan urusan kita dapat tidaknya, sedikit banyaknya. Intinya berusaha. Titik. Ya, jadi tidak wajib orang jadi orang kaya, tidak wajib dapat. Intinya berusaha yang wajib. Ya. Dan ingat Allah tidak akan mungkin telantarkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taglu khimasan wa taruhu bitana. Ya, itu pelajaran luar biasa ya. Dari burung, seekor burung, tidak ada rekeningnya, tidak ada ATM-nya, tidak ada gudang penyimpanan makanannya, tidak ada dapurnya. Dia kerjanya apa? Pagi santai-santai ngopi, ongkang-ongkang kaki, menayar, tidak, langsung keluar dari tempat tidurnya, sarangnya. Bikin apa? Diukur kanan, ya. Dia lihat sawah, tidak, cari makan. Ya, cari makan.
Ya, dia keluar di pagi hari taglu khimason, keluar dalam keadaan perutnya kosong. Tapi di sore hari pulang dalam keadaan sudah kenyang. Ayam saja kau lihat, barang makan rumput, makan apa, ada cacing dia gosok juga, ada jangkrik dia makan juga. Hah? Bisa paham ini? Orang jemur padi, jemur gabah, dia gosok juga. Nah, ini hewan kan narakan ya. Paham ini? Pulang sudah kenyang. Itu kalau bertawakal ya. Sebenarnya orang tawakal. Jadi kita wajib menafkahi semua ini. Hah? Paham ini? Ada kewajiban kita misalnya umrah, haji, bahkan haji rukun Islam. Butuh duit, ya sudah usahakan duit. Ya. Paham ini? Paham ini? Hukumnya wajib. Menabung, ya kumpul-kumpul. Paham ini? Baik. Ya, belum ada panggilan. Orang dipanggil semua kok. Ya. Bukan ada panggilan, tidak ada kemauan, tidak ada niat. Itu dia. Paham ini? Orang nabung mau beli bakso saja nabung bisa, ya. Paham ini? Baik. Jadi ini dilihat dari maksudnya, tujuannya. Fama la tatimmu hadhihi al-umur illa bihi fahuwa wajib. Jadi apapun yang perkara-perkara ini tidak sempurna kecuali dengannya maka hukumnya wajib. Karena yang beliau sebutkan semuanya kewajiban. Ya, semuanya kewajiban. Terus وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. adapun yang sunnah masnun seperti sholat sunnah, ya apa yang sunnah dari sholat, dari sedekah, dari puasa, dari haji, umrah. Ustaz, kenapa haji umrah? Ada yang sunnah. Ya haji umrah kalau sudah haji Islam, sudah haji pertama kali, maka setelahnya hukumnya sunnah. Umrah yang pertama kali umrah Islamnya, setelahnya itu sunnah. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti ini haji berubah hukumnya dari rukun Islam menjadi sunnah. Tidak. Ya, itu haji dan umrah itu wajib sekali seumur hidup. Adapun setelahnya maka sunnah. Ya, beda sholat lima waktu wajib terus, ya wajib terus. Paham ini? Jadi yang nafilah, yang sunnah dari sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, baik. Semua yang mengantar ke sana itu hukumnya sunnah. Paham ini? Tapi kalau kita belum pernah umrah, belum pernah haji, ya itu hukumnya wajib. Paham ini? Tapi ingat kewajiban itu bertingkat-tingkat. Ya, ada kewajiban kita pada keluarga dan seterusnya. Ini ada urutan-urutannya, tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, dalam kewajiban haji itu juga jangan pikir yang penting ada ongkos, tidak. Kau tinggal di sini mau makan apa? Ya, tidak. Jadi ketika kita pergi haji ada kewajiban kita menafkahi, meninggalkan nafkah untuk anak istri selama kita pergi. Kita pergi 2 bulan berarti simpan nafkah untuk 2 bulan. Apa perkirakan saja. Itu sampai dibahas. Ya, dibahas. Karena itu kewajiban juga. Jangan sampai ya dengan alasan dia mau pergi haji dia terlantarkan anak istri. Bisa paham ini? Sama juga kewajiban zakat fitrah. Atau pernah dengar pembahasannya? Kapan zakat fitrah itu wajib? Ketika dia punya kelebihan untuk dirinya dan keluarganya di malam Id, ya, dan besoknya, ya, baru dikatakan wajib. Kalau misalnya berasnya cuma 1 liter, ya, asalnya wajib untuk dirinya dan bahkan anak istrinya, bahkan anak bayinya juga wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi dia makan saja tidak ada. Apakah dikatakan wajib? Tidak mungkin. Uang juga tidak punya misalnya. Maka gugur kewajiban zakat fitrah. Kecuali tiba-tiba misalnya dia buka pintu ada 3 karung beras. Ya, beras 25 kilo, 3 karung. Ini dia kan miskin, dapat zakat fitri. Berarti dia sudah punya kelebihan. Tidak mungkin dia makan 1 karung, 1 malam. Mungkin. Oh, 1 pampu makan. Ya.
Maka pada kondisi itu dia sudah punya kelebihan, maka dia wajib. Ya, paham ini? Wajib bayar zakat. Jangan bilang, saya miskin Ustaz. Ya miskin, barang seperti yang ngaruh. Ya, paham ini? Nah, bisa paham ya? Itu sampai diukur di situ. Terus belum selesai. Kemudian yang berkaitan dengan makhluk, itu hak-hak seperti hak makhluk yang mustahab, kan ya boleh sebutkan tadi yang wajib. Ya, hak kedua orang tua, kerabat, istri, budak, ini kan kita yang tanggung semua. Ini hukumnya wajib. Yang lainnya sunnah seperti silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Ya, paham ini? Ya sunnah tentunya ya. Ya sunnah. Dan rahim itu banyak. Ya, rahim itu banyak, macam-macam. Kemudian wa'iyadatil marid, yang menjenguk orang sakit, pergi ke majelis ilmu dan yang lainnya. Semua yang mengantar kita ke situ itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ilmu yang ingin dipelajari itu ilmu yang wajib, kita pelajari seperti tauhid, seperti tata cara sholat dan seterusnya, maka itu bisa berubah menjadi wajib. Ya, kita tidak bisa sampai ke tempat taklim itu kecuali dengan bayar PT, maka hukumnya wajib kita usahakan itu uang 5.000 supaya bisa nilai PT sampai ke tempat taklim. Ya, kalau tidak bisa jalan kaki, maka jalan kakinya wajib. Ya, karena ilmu yang dipelajari hukumnya wajib. Lalu karena memang dia tidak ngerti misalnya sama sekali, maka wajib ya. Berbeda dia sudah ngerti, sudah paham, ada lagi misalnya kajian yang dengan tema yang sama, maka itu sudah tidak wajib lagi. Paham ini? Dan sudah sunnah. Jadi apa yang tidak sempurna perkara ini kecuali dengannya, maka dia sunnah. Seperti ilahnya, seperti berjalan kaki kepada nakal memindahkan kaki maksudnya berjalan kaki kepadanya. Ya. Paham ini? Ini hukumnya sunnah. Terus وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة ويحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. Adapun perkara yang diharamkan, yang syirik akbar, ini keharaman yang paling besar. Itu syirik dalam ibadah. Maka diharamkan semua ucapan dan perbuatan yang mengantar kepadanya. Paham ini? Inilah definisi syirik asghar. Semua yang mengantar kepada syirik akbar. Au yakunu wasilatan qaribatan ilaihi. Dan dia bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar tersebut. Wa yakunu syirkan asghar. Dan dia menjadi syirik asghar. Seperti bersumpah dengan nama Allah, mengagungkan kuburan yang tidak sampai ke tingkatan ibadah. Kalau sudah ibadah, itu sudah syirik akbar. Ya. Ini ta'zimil kubur alladhi lam yablugh rutbatal ibadah. Li'annahu, kenapa? Dhari'atun li'ibadatiha, karena mengagungkan kuburan berlebihan walaupun tidak sampai ke jenjang ibadah, ini bisa mengantar untuk mengibadahi kuburan tersebut. Ya. Dan beribadah kepada kuburan syirik akbar. Jadi beliau sini bahasa sisi haramnya, ya haram, syirik akbarnya, dan semua yang mengantar kepada syirik akbar itu hukumnya haram. Sebabnya baik. Lalu dari sisi status syiriknya ini tidak seperti itu. Kayak itu saya bilang tadi, ini yang boleh sebutkan ini di antara bentuk definisi syirik asghar. Jadi syirik akbar jelas ya. Syirik akbar jelas menyerahkan ibadah kepada selain
selain Allah. Semua wasilah yang mengantar kepada syirik akbar ini dikatakan syirik asghar. Paham ini? Baik. Dan bisa meningkat dari syirik akbar juga. Kalau kita sebutkan riya itu, atau riyanya sedikit, itu syirik asghar. Sudah Nabi yang bilang seperti itu. Tapi kalau riyanya ya full mendominasi, itu bisa jadi syirik akbar. Bayangkan, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya puja manusia dari seluruh atau sebagian besar amalan. Ini masih bisa jadi apa? Syirik akbar. Baik. Terus وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي. nah, demikian pula seluruh sarana yang mengantar kepada seluruh maksiat. Naik motor, ya, beli bensin, beli pulsa, telepon temannya, janjian, jadi semua dosa. Karena tidak terwujud dosa tersebut kecuali dengan ini. Beli pulsa, beli data, ambil HP hari Sabtu, itu dosa semua. Kenapa? Maksudnya lihat, apa mau pakai HP apa? Oh begini, itu tidak dosa. Walaupun saya tidak tahu, walaupun sembunyi-sembunyi, dua lapis calonnya. Paham ini? Kenapa takut sekali? Kalau pakai HP dua lapis calonnya, maksudnya apa? Ini tanda tanya besar. Sangat demi. Iya. Betul orang tua sangat. Tidak usah pakai sarung. Iya. Tidak usah dilapis. Iya. Bisa paham ya? Jadi pasang sarungnya juga dosa. Iya. Iya tuh. Baik. Enak. Ya kalau memang niatnya dosa. Ya, pasang sarung, tutup pintu, sembunyinya dosa semua. Kenapa itu mengantar kepada dosa? Sikap. Nah, terus كالزنا وشرب الخمر ونحوها. seperti zina, ya, minum khamar dan ya, butuh duit, ya, orang berzina, beli khamar, ya, tak gratis, ya, maka semua usaha ke situ, ya, dia cari duit untuk itu sudah dosa memang, ya, transaksinya, dapat uang, semua dosa, beli bensin itu dosa semua, ya, berdosa. Paham ini? Diharamkan. Terus فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه. jadi wasilah kepada perkara yang diharamkan tersebut itu hukumnya juga haram, dan wasilah kepada makruh hukumnya makruh. Bisa selesai sampai sini? Ya, jadi jangan anggap remeh. Kalian beli pulsa itu bisa dua, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Iya, sob. Ya, lihat apa lihat? Ya, kamu makan juga begitu. Makan. Kamu butuh apa makan? Bisa makan supaya kuat pegang HP. Ya, pegang HP-nya untuk dosa dan maksiat. Ya sudah, dapat dosa, haram juga. Bisa paham ini? Terus. وهذه القاعدة من أنواع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائدا ولعلها يدخل فيها ربع الدين. Dan ini kaidah ini kata Syekh merupakan dari antara kaidah yang paling bermanfaat, kaidah yang paling besar, kaidah yang paling banyak manfaatnya. Kaidah apa? Yang kita pelajari al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, itu lihat ini. Ini contoh tidak ada habisnya. Ya. Karena semua diukur dengan maksudnya. Paham ini? Jadi kaidah yang paling bermanfaat, paling agung, paling banyak faedahnya. Bahkan kata Syekh mungkin kaidah ini masuk padanya rubu'uddin, seperempat agama. Rubu'uddin. Kemudian terakhir beliau menjelaskan tentang zawaid. Apa itu? وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة مقاصد كالصلاة مثلا ووسائل إليها كالوضوء والمشي ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه. Jadi perkara itu ada tiga, maqasid, wasail dan mutammimat. Paham ini? Contoh seperti sholat.
Saya ulangi, perkara itu ada 3. Pertama maqasid, maksudnya. Yang kedua wasail, perkara yang mengantar kepadanya. Yang ketiga mutammimat. Contoh solat. Contoh solat. Solat ini maksud. Solat ini maksud. Wasilah kepadanya wudu, berjalan. Kita tidak bisa sholat kecuali dengan berwudu. Ada orang sholat tanpa wudu, ya tidak sah sholat. Paham ini? Begitu pula kalau dia tidak mau goyah dari tempatnya, tidak mau berjalan. Kalian saja coba ini, sudah tinggal di masjid, kalau tidak mau bergeser dari tempatnya berjalan menuju shaf, bisa tak sholat? Tidak bisa. Ini masih. Yang ketiga namanya mutammimat. Seperti apa? Karuju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu. Itu dia kembali dari tempat yang dia tuju tadi. Antum kan tidak mungkin tinggal di shaf. Antum tinggal situ, makan situ, tidur situ, tidak akan pasti antum pun. Woi. Antum tinggal di masjid? Antum tinggal di shaf di sana, antum sholat di shaf pertama tinggal 24 jam. Apa sih antum? Kembali. Iya. Paham ini? Ini namanya mutammimat. Inilah az-zawaid. وقد ذكرنا أن أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة والعيادة المريض ونحو ذلك فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. Subhanallah, ya walad. Luar biasa ya. Jadi bukan wasilahnya saja yang dapat hukum maksud, tapi zawaidnya, mutammimahnya. Ya lihat. Dan sungguh kami telah menyebutkan bahwasanya al-wasail tu'ta ahkam al-maqasid. Wasilah itu diberi hukum maksud, sama seperti hukum maksud. Kata Syekh, "Fakadzalika al-mutammimatu lil a'mal." Demikian pula al-mutammimat, penyempurna amalan. Seperti tadi, kembali. Maka tidak mungkin kita tinggal di situ setelah kita melaksanakan kewajiban atau sunnah, kita tidak mungkin kita kembali. Kembalinya ini dibilang apa? Mutammimat. Maka tu'ta ahkama. Al-mutammimah ini juga diberi hukum sama dengan maksud. Jadi kalau dia kewajiban ibadah, terhitung pahala semua. Ya, terhitung pahala semua. Seperti karuju'i minas salat, seperti kembali dari salat, jihad, haji, kembali dari mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah sampai kuburan kan tak mungkin untuk tinggal di situ di kuburan. Ya, antum pasti kembali ke rumah masing-masing, ke pondok. Nah itu, ya begitu pula iadatul marid. Ya, iadatul marid, menjaga orang sakit, untuk ke rumah sakit, jaga orang sakit. Tak mungkin antum tinggal di situ, pasti kembali. Dan yang lainnya semisalnya. Karena sungguhnya dia dari waktu dia keluar dari tempatnya untuk ibadah. Misalnya dia sedang di asrama, sedang di kapsulnya, dia keluar, turun, berwudu, untuk sholat apa. Dari semenjak dia bergeser dari tempatnya itu, dari kapsulnya tadi, kalau dari kapsul, ya, paham ini? Maka dia berada dalam ibadah, fahuwa fi ibadatin hatta yarji, sampai dia kembali ke tempat tersebut. Luar biasa ya. Jadi antum ini dalam ibadah, bentuk ilmu, sampai antum kembali ke kampung. Ya, jadi itu juga kembalinya zawaidnya, mutammimahnya ini juga terhitung apa? Ibadah. Bisa paham ini? Baik. Ini al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini cukup dulu ya. Baik. Sekian subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.